Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, amin amin ya rabbal alamin. Hampir di setiap aspek jual beli hari ini susah bagi manusia untuk mengelak yang namanya transaksi riba. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dengan seksama apa sajakah yang termasuk dalam riba itu. Adapun produk-produk lembaga keuangan yang mengandung riba diantaranya leasing atau kredit kendaraan dan barang dengan tambahan bunga, seperti kredit mobil, motor, televisi, handphone, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Yang kedua, KPR dengan tambahan bunga, yakni kredit rumah. Ketiga, semua jenis kartu kredit. Keempat, kredit multiguna, kredit sebaguna, kredit tanpa agunan. Kelima, asuransi. Keenam, hutang koperasi atau perorangan dengan tambahan bunga dan denda. Riba itu termasuk transaksi hutang piutang atau barang, baik pribadi ataupun lembaga keuangan, dengan syarat ada tambahan bayar lebih atau bunga, atau syarat fasilitas yang lain, ada denda terlambat bayar, ada sita secara keji saat macet. Adapun produk bank yang tidak mengandung riba ialah biaya transfer antar bank dan biaya transfer ATM berbeda bank, biaya admin bulanan tabungan, fee payroll atau gaji lewat transfer bank, sewa deposit box, fee commerce pembelian pulsa atau tagihan listrik atau token Telkom, DHM, dan lain-lain, simpanan dana titipan dengan akad tanpa bagi hasil atau bunga. Catatan, akadnya di sini adalah penjualan manfaat atau jasa. Bank mendapatkan fee dari layanan konsumen tersebut. Berikut ialah 13 fakta tentang riba yang tercantum dalam hadis dan Al-Quran yang banyak di antara umat Islam belum mengetahuinya. Yang pertama, riba itu haram. Allah menjelaskan dengan firman-Nya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Kedua, riba termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Keempat, memakan riba. Kelima, memakan harta anak yatim. Keenam, berpaling dari perang yang berkecamuk. Ketujuh, menuduh zina terhadap wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, yang bersih dari zina. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, pelaku riba ditantang perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa transaksi riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Quran Surat Al-Baqarah 279. Keempat, Allah akan memusnahkan riba. Allah berfirman, Allah memusnahkan riba dengan menumbuh kembangkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Al-Baqarah ayat 276. Kelima, pelaku riba dilaknat Rasulullah SAW. Siapa saja yang termasuk pelaku riba itu? Yang pertama, pemakan riba.
yang kedua penyetor riba, yang ketiga penulis transaksi riba, yang keempat saksi. Keenam, harta yang ada ribanya berujung kemiskinan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang banyak melakukan praktek riba kecuali akhir dari urusannya ialah hartanya menjadi sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketujuh, dosa riba itu paling ringan seperti berzina dengan ibu kandungnya. Rasulullah SAW bersabda, riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan ialah seperti dosa seorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim. 8. Dosa riba per 60.000 itu dosanya seperti berzina 36 kali. Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui dosanya lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Catatan, 1 dirham dikurskan rupiah saat ini bernilai 60.000. Contoh sederhananya, pinjaman 10 juta dengan bunga 2% per bulan, maka tiap bulan kita membayar bunga 200.000 rupiah. Berarti setiap kita membayar bunga 200.000 rupiah, nilai dosanya seperti berzina 120 kali. 9. Pelaku riba berdirinya seperti kesurupan. Allah berfirman, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Pada surat Al-Baqarah ayat 275. 10. Tidak diterima sedekah dan infak dari hasil perniagaan yang mengandung harta haram. Rasulullah SAW bersabda, janganlah membuatmu takjub seorang yang memperoleh harta dengan cara yang haram. Jika dia infakkan atau sedekahkan maka tidak diterima. Jika ia pertahankan maka tidak diberkahi. Dan jika ia mati kemudian ia tinggalkan harta itu, maka akan jadi bekal dia ke neraka. Hadis riwayat At-Tabrani dan Baihaqi. 11. Pelaku riba di akhirat berenang di sungai darah dan dilempari batu ke mulutnya. Rasulullah SAW bersabda, tadi malam aku bermimpi ada 2 laki-laki yang mendatangiku. Keduanya membawaku ke kota yang disucikan. Kami berangkat sehingga kami mendatangi sungai darah. Di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang berdiri, dan di pinggir sungai ada seorang laki-laki yang di depannya terdapat batu-batu. Laki-laki yang di sungai itu mendekat. Jika dia hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya hingga dia kembali ke tempat semula. Setiap kali laki-laki yang di sungai itu datang hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu kembali melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Aku bertanya, apakah ini? Dia menjawab, orang yang kau lihat dalam sungai itu adalah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. 12. Negeri pelaku riba akan diazab oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, jika telah tampak perbuatan zina dan riba di suatu negeri, maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka sendiri untuk merasakan azab Allah Ta'ala. Hadis riwayat Hakim dan Tabarani. Ke-13. Kembali mengambil riba. Ancaman untuk mengulang kembali mengambil riba, Allah Ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Firman Allah Ta'ala, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari transaksi itu, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengulangi pertransaksi riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Oleh karena itu, mari kita bertobat kepada Allah Ta'ala, lepaskan seluruh akad riba. 100% Allah Ta'ala akan memberikan solusi dan rezeki yang cukup. Allah berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat.
dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Dan surat Nuh ayat 10-12. Rasulullah SAW memberi garansi kondisi setelah bertobat karena Allah, yaitu sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka pasti Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana burung diberi rezeki. Pagi-pagi dia dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Riwayat Ahmad Tabrani. Oleh karena itu, sahabatku sekalian, jangan malu terlihat miskin. Malulah ketika kita pura-pura kaya, padahal dari harta hutang riba. Semoga Allah SWT jaga, lindungi kita dari riba, yang hari ini hampir semua manusia tersapu oleh debu riba. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah riba ini. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.